Belum lama ini Indonesia dihebohkan dengan suatu kasus yang dikenal dengan kasus Gilang Bungkus. Kasus viral Gilang Bungkus ini bermula dari adanya warganet yang mengaku telah jadi korban pelecehan seksual fetis Gilang dengan cara pria dibungkus kain jarik. Menurut pengakuan korban, pelaku adalah mahasiswa tingkat akhir Universitas Airlangga. Berikut kronologi kasus ini menurut pengakuan salah satu korbannya. MF mengenal Gilang dari Twitter. MF mengatakan bahwa awalnya tidak ada yang aneh dari Gilang yang mengklaim sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa dirinya saat ini tengah mengerjakan riset tugas akhir dan memerlukan bantuan MF. Gilang kemudian meminta MF memberikan nomor telepon. Obrolan keduanya pun berlanjut di aplikasi WhatsApp. Gilang menjelaskan bahwa dalam penelitian itu, MF diminta untuk membungkus diri dengan lakban dan kain jarik. Gilang ingin tahu reaksi yang ditimbulkan dari penelitiannya. Awalnya, MF sempat menolak, namun ia luluh karena rasa kasihan. MF pun mau menuruti perintah Gilang melalui WhatsApp. Dengan bantuan seorang kawannya, tubuh MF kemudian dililit lakban hingga mata dan mulutnya tertutup. Badannya lalu dibungkus kain jarik rapat-rapat. Proses pembungkusan yang didokumentasikan itu berlangsung selama 3 jam. Foto dan videonya kemudian dikirimkan kepada Gilang dengan dalih laporan penelitian. Namun, alih-alih berterima kasih atau meminta maaf, Gilang malah mengirimkan pesan bernada godaan kepada MF. Tak hanya itu, Gilang kemudian meminta MF mengulangi adegannya dari awal karena terjadi kesalahan. MF pun keberatan. Lalu, sebenarnya fenomena apa yang terjadi pada kasus Gilang Bungkus ini? Mari kita telusuri. Definisi fetishisme. Fetishisme mencakup ketergantungan pada benda-benda mati untuk menimbulkan gairah seksual. Orang yang mengidap fetishisme, yang hampir seluruhnya laki-laki, memiliki dorongan seksual berulang dan intens terhadap berbagai benda mati yang disebut fetis. Dan keberadaan fetis sangat diinginkan atau bahkan merupakan keharusan agar dapat timbul gairah seksual. Kaki dan sepatu, stocking transparan, benda-benda dari karet seperti jas hujan, sarung tangan, perlengkapan toilet, pakaian dari bulu, dan terutama celana dalam merupakan benda-benda yang umum digunakan untuk menimbulkan gairah seksual bagi para fetishes. Kriteria fetishisme dalam DSM-4TR yaitu 1. Berulang, intens, dan terjadi dalam kurun waktu setidaknya 6 bulan, fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan penggunaan benda-benda mati. 2. Menyebabkan distres atau hendaya yang jelas dalam fungsi sosial atau pekerjaan. 3. Benda-benda yang menimbulkan gairah seksual tidak terbatas pada bagian pakaian perempuan yang dikenakannya sebagai lawan jenis atau alat-alat yang dirancang untuk menstimulasi alat kelamin seperti halnya vibrator. Beberapa orang dapat melakukan tindakan fetishisme mereka sendirian secara diam-diam dengan membelai, mencium, membaui, mengisap, menempelkan di anus, atau hanya menatap benda-benda pemujaan tersebut seraya melakukan masturbasi. Ada juga yang membutuhkan pasangan mereka untuk memakai fetis tersebut sebagai simultan sebelum melakukan hubungan seks.
Apa penyebab timbulnya fetish? Penyebab pasti dari gangguan ini tidak diketahui. Namun, para ahli beranggapan fetishisme mungkin disebabkan oleh kelainan pada otak atau sistem saraf. Otak membuat substansi kimia alami yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Bahan kimia tersebut harus seimbang agar otak bekerja normal. Nah, orang dengan kelainan ini mungkin memiliki substansi kimia yang terlalu sedikit atau terlalu banyak di dalam otaknya, sehingga terdapat perubahan fisik pada otak mereka. Perubahan-perubahan ini dapat berarti bahwa beberapa bagian otak lebih aktif atau kurang aktif daripada orang lain. Kondisi tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya pelecehan semasa kecil, konflik dengan keluarga, atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit mental. Fetishisme umumnya dimulai selama masa anak-anak atau remaja. Kebanyakan orang dengan kelainan ini adalah pria. Lalu, bagaimana mengatasi gangguan fetish? Memiliki fetish sebenarnya hal yang cukup umum dan pada sebagian orang tidaklah berbahaya. Namun, ketika berubah menjadi gangguan dan memengaruhi fungsi diri dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut perlu menjalankan perawatan. Perawatan medis sangatlah penting karena fetishisme bisa menjadi bagian dari gangguan seksual yang lebih parah. Beberapa obat dengan resep dari dokter dapat membantu mengurangi pemikiran kompulsif yang terkait dengan gangguan fetishisme serta hasrat seksual. Selain obat, terapi perilaku kognitif atau psikoterapi juga dapat menjadi pilihan perawatan gangguan fetishisme. Terapis dapat membantu menemukan penyebab yang mendasari perilaku tersebut. Kemudian, terapis akan mengajarkan keterampilan untuk mengelola dorongan seksual secara yang lebih sehat.